Saya Baik. kasih waktu berapa lama ya? Sekarang Saya usahakan cepat lah ini, waktu kita 30 menit banyak ya. lagi ya, 30 menit. Baik. Ya. Baik, langsung saja Bapak Ibu. Ini yang saya sampaikan adalah brainstorming dulu ya. Oh ya, perkenalkan, nama saya Si Payung, yang sering menghubungi Bapak Ibu, teman-teman yang ada di Sulawesi Tenggara, dan juga teman-teman yang ada di Sulawesi. Ini brainstorming kita untuk mendapatkan gambaran yang mungkin sudah terjadi atau sedang dilakukan. Pengiriman semua barang bantuan dari multisektor, entah Departemen Kesehatan, BNPB, mungkin Dinas Sosial jika ada di sini, kurang lebih seperti ini gambarannya. Jakarta ke Makassar atau ke Manado, kemudian dari Makassar dikirim ke Manado, atau bisa jadi dari Makassar dikirimkan ke Gorontalo, atau dari Manado ke Gorontalo, atau dari Makassar ke Palu, kemudian ke Mamuju, dan ke Kendari di Sulawesi Tenggara. Ini gambaran yang kita sebut dengan jaringan rantai pasok hulu hilir. Hulu artinya dikirim dari luar daerah kita, dalam hal ini nasional, yaitu Jakarta. Hilir adalah yang ada di dalam Pulau Sulawesi tersebut, yang bukan warna merah. Kemudian, alur distribusi yang selama ini terjadi, mungkin gambaran yang kita alami adalah pengiriman dari supplier nasional. Yang saya maksud di sini supplier tidak melulu perusahaan manufaktur ya, tapi supplier adalah lembaga yang mensuplai. Dalam hal ini mungkin gudang nasional BNPB, gudang nasional Dinas Sosial, gudang nasionalnya Dinas Kesehatan. Dikirim melalui bandara, langsung ke entry point di regional, atau dikirim melalui pelabuhan, dia ditujukan ke entry point regional, atau dikirim dari bandara langsung ke provinsi terdampak. Mungkin itu yang terjadi selama ini. Artinya semua sumber pengiriman itu datangnya dari hulu, dari nasional. Baru kemudian didistribusikan atau dikonsolidasikan di gudang regional. Kalau ada PKK, setahu saya ada di Sumatera Selatan, di Sulawesi Selatan dan juga Sulawesi Utara. Kemudian dari gudang regional didistribusikan ke gudang provinsi. Dari gudang provinsi kemudian didekatkan ke gudang kabupaten dan seterusnya ke gudang kecamatan. Atau dari gudang regional langsung diterbangkan, dikirimkan dengan waktu tempuh yang singkat ke gudang provinsi, kemudian didistribusikan ke penerima manfaat terdekat. Bisa dalam konteks apa saja, dalam COVID, dalam bencana alam. Kemudian dikirim sebisa mungkin, sedekat-dekat mungkin ke para penerima manfaat, artinya daerah yang terdampak. Bisa sampai ke kecamatan. Ya, dan di sini kita lihat juga jika sumber daya dalam hal ini barang bantuan yang kurang, yang mungkin belum sampai dari pusat, kita bisa mendapatkannya dari gudang regional, bisa dari Surabaya atau dari provinsi sebelah, atau mungkin dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Kemudian dari regional hub itu didistribusikan ke gudang provinsi, atau bisa dari gudang regional ke penerima manfaat atau daerah yang terdampak. Ini jika nanti gudang pusat regional ini terbentuk, kira-kira gambarannya bagaimana berguna bagi Sulawesi Tenggara. Apakah langsung pengiriman dari Makassar ke Kendari, baik melalui udara maupun melalui laut, atau harus jalan mutar melalui darat, atau diperlukan masih melalui darat tapi diperlukan intermediate hub atau hub pendukung di sini, karena untuk melintasi laut tadi butuhkan waktu, harus keliling dari bawah sini ya. Kemudian dikirimkan ke Kendari. Ini adalah brainstorming yang memudahkan kita nanti untuk memahami
kenapa pemetaan kapasitas logistik itu penting. Jadi tadi Pak Ihsan sudah menjelaskan apa yang telah dilakukan. Saya tidak akan menjelaskan secara umum, tetapi langkah-langkah ini sudah kita lakukan sejak 2017 bertahap 2018, kemudian sudah ada rapat sebelumnya di 2019 tentang rencana kontingensi dengan memilih skenario banjir dan gempa bumi. Dan ternyata di dalam perjalanan 2020 ini kita mengalami distraksi yang berbeda, yaitu adanya pandemi. Ini sebenarnya bagian dari salah satu ancaman dari 14 ancaman yang teridentifikasi menurut undang-undang ya. Dan kita berada saat ini sedang melakukan pengkajian kapasitas dan sumber daya logistik. Sebenarnya saya sudah melakukannya, tetapi karena saya lagi di Bogor, jadi saya melakukannya melalui desk research atau melalui online. Artinya saya periksa dokumen, saya menghubungi, mengecek website, dan seterusnya. Nah, ini saya lakukan secara virtual. Kemudian mengidentifikasi kesenjangan. Nah, ini saya perlu verifikasi. Karena dari identifikasi kesenjangan inilah saya bisa melihat bagaimana konsep operasi logistik nanti bisa berjalan di seluruh regional Sulawesi. Kemudian nanti kita dari situ akan menyusun rencana tanggap darurat, dan ini teman saya sudah melakukannya. Inti dari semua ini adalah kita memerlukan koordinasi multi pihak. Artinya yang kita lakukan sekarang adalah berkoordinasi antar kita semua. Yang disebut dengan pentahelix itu, akademia, pemerintah, non-pemerintah, organisasi masyarakat, dan organisasi internasional atau lembaga swadaya masyarakat. Apa yang mau kita lakukan dengan perencanaan strategis logistik ini? Apa tujuannya? Tujuannya adalah mengubah paradigma. Pola penanggulangan bencana yang selama ini responsif, atau mungkin yang selama ini sudah terjadi, begitu ada bencana, langsung kita respon dengan preventif. Bagaimana preventifnya? Kita, Bapak Ibu mungkin sudah tahu ya bagaimana siklus bencana itu, ada 4 kuadran, tetapi intinya adalah terencana, terukur, dan teruji. Itu yang harus kita ingat. Jadi, kita bersepakat bahwa pengkajian kapasitas sumber daya logistik ini berbasis skenario COVID-19, kita sepakati bersama BNPB, karena memang itu yang kita hadapi saat ini, secara nyata. Jadi, tapi kita harus perlu ingat juga bahwa dalam waktu yang akan datang, musim hujan sudah mendekat, dan kita tahu banjir seperti yang terjadi di Masamba. Kemarin malah di Gorontalo sudah terjadi. Di WhatsApp Pentahelix Sulawesi itu kemarin teman-teman dari Gorontalo sudah menginformasikan bahwa ada satu area yang terdampak. Korban jiwanya tidak ada, tapi kerusakan secara fisik banyak. Jadi artinya ketika kita berhadapan dengan skenario COVID saat ini, pada saat bersamaan kita juga akan menghadapi ancaman-ancaman yang lain. Bagaimana peranan setiap provinsi dan apa peranan logistik regional ini terhadap penanggulangan bencana. Jadi berangkat dari definisi, pengkajian kapasitas dan sumber daya logistik adalah evaluasi formal yang dirancang untuk mendapatkan pemahaman mendalam dari infrastruktur logistik. Kalau kita berbicara tentang infrastruktur, ini tidak melulu hanya sesuatu yang fisik, Bapak Ibu, tetapi juga soft skill-nya, yaitu sumber daya manusianya. Pemahaman yang mendalam tentang infrastruktur logistik, bantuan kemanusiaan suatu wilayah, daerah yang terkena dampak bencana, serta infrastruktur pendukung di sekitarnya. Nanti kita akan berbicara lebih detail tentang elemen-elemen tersebut. Kemudian, apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk meningkatkan respon cepat dari pemerintah secara besar ya, baik pemerintah pusat, baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, dalam keadaan darurat. Tadi Pak Ihsan sudah mengatakan mendekatkan ke area terdampak. Ketika kita bicara mendekatkan ke area terdampak, kita berbicara tentang penyelamatan nyawa. Penyelamatan nyawa itu berkaitan dengan waktu respon. Jadi, kita sudah memahami bahwa
pemetaan kapasitas logistik ini bisa mengurangi waktu respon yang lambat menjadi cepat. Itu prinsip dasar yang harus kita ingat. Jadi apa saja yang harus kita lakukan untuk itu? Tentu kita harus menyusun rencana kontingensi dan rencana operasi dengan mengidentifikasi segala sesuatunya. Kemudian mengidentifikasi sumber daya logistik yang ada. Hambatannya apa? Solusinya bagaimana? Kemudian memfasilitasi penyusunan rencana tanggap darurat logistik. Kalau kita berbicara saat ini tentang COVID, berarti yang harus kita identifikasikan mulai dari proses pengirimannya. Kita harus mengikuti protokol kesehatannya, proses penyimpanan, dan seterusnya. SOP yang harus kita ikuti, dan harus diikuti oleh semua pihak. Karena dengan COVID, dengan non-COVID itu tentu berbeda. Kalau COVID kita benar-benar harus mengikuti protokol kesehatan. Kemudian, memperbaiki estimasi kebutuhan sumber daya. Dari sini kita akan nanti melihat bagaimana kekuatan BPBD terkait, atau di satu provinsi, sumber daya yang ada bagaimana. Apakah sumber daya bantuan pangan, non-pangan, ataukah peralatan ada juga untuk perencanaan darurat ini bagaimana? Apakah kita memilikinya atau tidak? Kalau tidak, bagaimana? Nah, itu adalah ide-ide kenapa kita memerlukan pemetaan logistik. Mengurangi waktu pengiriman barang bantuan pada masa darurat. Ini sudah sangat jelas sekali. Tadi pagi di sesi pertama sudah menjelaskan, dan saya sudah mengatakan bagaimana pengaruhnya ketika barang bantuan itu digeser semakin dekat ke daerah terdampak. Kemudian mengurangi biaya. Tentu kalau kita memiliki perencanaan, itu berkaitan dengan supply and demand. Permintaan bisa kita penuhi kalau kita misalnya sudah memiliki estimasi. Kalau ada lonjakan permintaan, biasanya kan supply tidak banyak, tapi demand banyak. Itu membuat disparitas harga yang sangat tinggi. Ini kan menghabiskan banyak biaya. Belum lagi nanti biasanya ada kecenderungan dalam situasi darurat, biaya itu kan naik semua. Biasanya begitu. Di media juga dituliskan begitu. Jadi bagaimana kita bisa menggunakan biaya APBD atau APBN yang diamanatkan untuk digunakan sebesar-besarnya untuk penerima manfaat atau masyarakat terdampak. Dan yang kita lakukan sekarang saat ini adalah salah satu pemetaan, Bapak Ibu, yaitu koordinasi, kolaborasi, dan sinergi antar semua pihak yang kita sebut tadi pentahelix. Dan ini nanti akan kita akomodasi di dalam satu kelompok kerja logistik peralatan provinsi, atau disingkat KKLP. Setiap provinsi saat ini sedang kita dorong bentuk. Kita memiliki spirit yang sama. Artinya, sambil berjalan kita menunggu ada legalitas. Tetapi spirit yang sama ini harus kita pelihara dengan koordinasi, kolaborasi, sinergi antar semua pihak. Semoga ini bisa mendorong kita nanti membentuk KKLP ini. Detailnya nanti akan dijelaskan oleh teman saya, Ibu Laura. Jadi, apa saja elemen-elemen dalam pengkajian kapasitas logistik ini? Ternyata sangat banyak, Bapak Ibu, dan ini kita sudah tahu sebenarnya. Dan ini tentu bukan hanya kita yang berurusan dengan ini. Ada instansi lembaga lain. Contoh, orang terdampak. Nah, ini kan tidak bisa dikerjakan hanya satu pihak. Ada yang lain, bisa pemerintah dan non-pemerintah. Berapa banyak, di titik mana, dan seterusnya. Kemudian, bagaimana dengan rencana distribusinya? Kalau ada, kita mengetahui informasi bahwa lembaga instansi A akan mendistribusikan bantuan ke titik B, lembaga B mendistribusikan titik B, lembaga C mendistribusikan titik B, ini tentu akan bisa memudahkan kita. Kenapa satu tempat bisa begitu banyak menerima bantuan. Nah, ini berkaitan dengan rencana distribusi. Sehingga kita bisa mengalokasikan seharusnya distribusi yang harusnya ke satu titik bisa kita distribusikan ke titik lain supaya merata. Ini yang harus kita petakan. Kemudian, material yang dibutuhkan. Apa yang dibutuhkan? Nah, ini kita bisa lihat contohnya, bagaimana ada masyarakat terdampak yang rentan, ada yang muda, ada yang tua, kargo materialnya apa, apakah ada makanan bayi, ada makanan hygiene kit, apakah ada kit pendidikan,
apakah ada cooking kit, alat untuk masak. Nah, ini kita harus mengetahui juga bagaimana materi-materi yang kita kirimkan. Atau mungkin vaksin. Ketika kita bicara tentang vaksin cair, kita tidak bisa memikirkan dengan pendistribusian sederhana. Ada yang disebut namanya proses cold chain. Nanti kita akan masuk lebih dalam soal itu. Kemudian tenaga listrik, apakah sumber listrik ada? Kalau tidak ada, mau dari mana didatangkan? Apakah perlu mobile genset dan seterusnya? Kalau kita bicara tentang cold chain, tenaga listrik harus dipastikan selalu ada. Kalau tidak, vaksin yang mahal itu bisa rusak. Kita sebut dengan cold chain break. Dan ini berbahaya dan ini akan menghilangkan banyak uang. Artinya sia-sialah yang kita kerjakan dari awal sampai pertengahan ini tadi. Kalau tenaga listrik tidak ada. Jadi kita harus pastikan. Kemudian air dan layanan air limbah. Ini menyangkut kesehatan. Karena kita dalam konteks COVID, kita harus rajin mencuci tangan selalu, kemanapun kita pergi. Nah, ini harus kita pastikan ini ada atau tidak. Kemudian bandara pesawat, bagaimana proses distribusi berlangsung. Tadi multimodal, mulai dari Jakarta sampai di area Sulawesi. Itu kan mulai dari nasional, melalui via darat, dari via darat kemudian udara, udara via darat lagi, dari darat via udara lagi, atau nanti dikombinasi dengan laut. Ini harus kita pastikan bandara itu berfungsi baik atau tidak. Pelabuhan juga demikian. Rel kereta api, untuk konteks Sulawesi mungkin ini bisa kita abaikan karena masih dalam tahap pembangunan, setahu saya. Dan itu pun belum semua daerah. Kemudian jalan dan jembatan. Berbicara tentang infrastruktur jalan dan jembatan, ini berbicara tentang aksesibilitas. Bagaimana kita memobilisasi ketika kita melakukan rencana distribusi ke satu daerah. Apakah jalan ke daerah tersebut bagus atau tidak? Apakah kalau rusak, apakah ada alternatifnya? Apakah nanti kita harus memakai helikopter misalnya? Ini harus benar-benar kita ketahui. Itu sebabnya teman-teman dari Dinas Perhubungan memiliki kontribusi yang besar dalam hal ini. Kemudian soal kapasitas truk lokal. Biasanya selama ini TNI, Polri memiliki yang sering bekerja sama antar lembaga pemerintah. Bagaimana kalau terjadi kelonjakan kapasitas, surge capacity? Apakah itu cukup semua? Apalagi kalau misalnya memerlukan alur rantai pendingin. Apakah truk-truk yang ada di tempat kita, di provinsi kita ini, atau di wilayah kita ini, memadai untuk itu? Kita harus mengidentifikasikan river truck itu harus bagaimana? Atau perlukah river container untuk memastikan suhu tertentu? Suhu vaksin biasanya 2-8 derajat, bukan? Kemudian, perlukah titik transfer? Tadi dari animasi itu kita lihat bagaimana kalau di jalan darat kita memutar dari Makassar mau ke Sulawesi via darat. Perlukah ada di tengah-tengah itu? Itu tadi menjawab pertanyaan dan mungkin masih bisa dikembangkan. Perlukah intermediate hub, titik transfer atau hub pendukung? Nah, itu harus kita pastikan Bapak Ibu. Kemudian komunikasi. Secara umum komunikasi mungkin tidak memiliki pengaruh yang besar saat ini. Tetapi bayangkan kalau longsornya menghancurkan BTS-nya. Tentu semua komunikasi padam di situ. Apakah ada radio? Tentu kalau siapa yang punya radio? Biasanya TNI Polri. Apakah ada yang lain? Orari. Nah, yang ini harus kita pikirkan. Kita tidak mungkin mengandalkan hanya satu media komunikasi, misalnya GSM saja. Kemudian kapasitas koordinasi dan ini yang sedang kita lakukan Bapak Ibu. Itu sebabnya mengapa pertemuan ini sangat penting. Karena kita akan mengetahui kapasitas kita masing-masing dan mana kekurangan yang harus kita penuhi. Dan tentu saja ketika kita bicara tentang bantuan kemanusiaan, kita bicara tentang barang. Kargo apa yang mau kita kirim, perlukah penyimpanan, berapa lama penyimpanan, di mana. Jadi ini semua adalah kajian-kajian yang harus kita lakukan untuk kita ketahui kekuatan suatu wilayah itu bagaimana. Kemudian, pertimbangan-pertimbangan ini tadi sudah kita bicarakan tentang rantai pasok logistik dari hulu sampai hilir, kapasitas pelabuhan dan bandara bagaimana, apakah memiliki sumber daya manusia untuk bongkar muat atau harus peralatan yang besar. Kemudian jalur aksesibilitas. Kalau untuk Sulawesi, kami dalam pertemuan tanggal 27 kemarin kita membagikan Sulawesi ini koridor utara dengan koridor selatan. Karena kalau di huruf K itu antara Sulawesi Tengah ke sana itu kan seperti tersendiri. Nah, itu bagaimana? Nah, itu soal aksesibilitas. Kemudian sumber daya transportasinya, tadi sudah kita bicarakan.
pemerintah memiliki secara besaran oleh TNI Polri, BUMN bagaimana? Ada Bulog, mereka punya truk mungkin. Atau Angkasa Pura, karena setahu saya ada Angkasa Pura Logistik. Kemudian bagaimana dengan private sector? Nanti akan kita lihat. Bagaimana dengan LSM dan masyarakat? Fasilitas khusus, perlukah multimodal atau moda transportasi yang berbagai macam? Perlukah helipad, LCT, dry terminal? Itu tentu berkaitan dengan material kargo yang kita mau kirimkan, kan? Nah, perlukah ada fasilitas khusus? Kemudian bagaimana fasilitas penyimpanannya? Kalau dalam jumlah yang besar, karena tingkat kerusakan yang besar itu mungkin emergensi yang besar ya, kita memerlukan container yard kah? Perlukah apron? Perlukah terminal? Mungkin Bapak Ibu bisa melihat atau pernah terlibat di dalam Palu. Bagaimana semua fasilitas ini dipergunakan. Bahkan sampai ke tempat ibadah. Kemudian lokasi yang berpotensi sebagai tempat penampungan korban bencana. Kenapa ini penting? Karena ini menyangkut dengan rencana distribusi. Ada prinsip mendasar 7R disebut adalah tempat sasaran. Karena apa yang kita kirim harus kita sampai kepada tujuan yang tepat. Dan persediaan barang bantuan utama. Apakah memang ada stok standar minimal dengan jumlah tertentu di BPBD, Dinas Sosial, Bulog, PMI, Dinas Kesehatan, siapa biasanya lembaga-lembaga atau instansi OPD di pemerintah yang menyediakan ini. Apakah stoknya ada? Apakah mau expired? Ini kan kita harus mengetahui. Kalau tidak ada, bagaimana? Nah, kalau tidak ada, kita berbicara tentang ketersediaan pasar lokal. Apakah harus didapatkan dari, misalnya dari Kendari, atau harus didatangkan dari Makassar, atau harus didatangkan dari regional Sulawesi atau Balikpapan, atau mungkin dari Ambon, atau mungkin dari Kupang. Atau memang semuanya harus dikirimkan dari Jakarta. Itu adalah ketersediaan pasar lokal, regional, dan nasional yang harus kita pahami dari awal. Kemudian prosedur transportasi, apakah dalam situasi yang tidak biasa ini perlu clearance, perlukah klasifikasi jalan, misalnya kita mengirimkan truk 18 ton, ternyata kapasitas jalan yang ada di situ hanya 10 ton. Itu tentu akan menciptakan permasalahan baru. Jalanan rusak, akses terputus. Apakah ada terminal bongkar muatnya? Apakah ada jalur alternatifnya? Ini menjadi pertimbangan-pertimbangan kita. Kemudian prosedur penanganan. Mungkin tidak begitu relevan, tapi kalau ketika ada lonjakan misalnya, kita mendatangkan vaksin, mungkin kapasitas penyediaan vaksin kita di Indonesia tidak cukup, didatangkan dari luar, apakah dia harus singgah dulu di Jakarta atau bisa langsung ke Sulawesi? Nah, tentu kita perlu custom clearance di situ. Ada flight clearance, makanya kita harus mengetahui pola-polanya. Perizinan ini dengan Angkasa Pura dan Departemen atau Dinas Perhubungan. Fasilitas pendukung lainnya, tadi sudah kita bicarakan tentang listrik, air bersih, telekomunikasi, dan sistem perbankan. Jadi dari sini kita bisa mengidentifikasi Bapak Ibu tentang kekurangan kita, kelemahan kita, dan hambatan yang ada di depan mata, atau potensi hambatan yang ada di depan, dan solusi yang mungkin kita lakukan. Kalau kita tidak bisa, kan kita memiliki partner yang lain, yang di dalam peta Helix tadi. Jadi solusi yang mungkin kita lakukan inilah yang akan kita perbesar kapasitasnya. Kemudian, tentu saja ada beberapa hal-hal yang harus kita sadari juga merupakan tantangan dan hambatan. Biaya. Biaya biasanya berkaitan dengan supply and demand. Begitu permintaan tinggi dalam waktu cepat, dalam waktu mendadak, maka supply kurang, harga naik. Nah, ini kan bisa menghabiskan APBD ya. Kemudian waktu, kita harus perlu merespon dalam waktu cepat. Dan biaya. Kemudian mungkin kita sudah tahu bahwa birokrasi ada, dan birokrasi tidak bisa kita hilangkan. Tentu ada protokol-protokol darurat. Apakah semua mengetahui bagaimana protokol darurat itu bekerja? Artinya, kalau semua orang terbiasa dengan bahwa untuk mengakses, misalnya dari akses untuk pembelian langsung dan dalam jumlah besar, harus ada istilahnya waiver misalnya. Itu lembaga mana, instansi mana yang harus mengeluarkan? Apakah harus gubernur atau bagaimana? Apakah semua
ditumpukan semua di gubernur, tapi kan dokumen-dokumennya harus berjalan terus. Karena ini menyangkut masalah akuntabilitas juga. Kemudian konektivitas multimoda tadi sudah kita jelaskan bagaimana antar daerah itu berpengaruh. Dan ini yang di depan mata kita sebenarnya soal kendala musiman. Kita berada di musim hujan, jadi bisa dibayangkan apa yang akan terjadi. Yang pasti banjir dan longsor itu udah menjadi potensi. Malah sebagian daerah sudah menjadi bencana memang. Soal importasi juga tadi, kenapa harus melalui Jakarta misalnya? Apakah bisa langsung ke daerah provinsi terdampak di Sulawesi? Kalau tadi soal pinjam pakai sarana prasarana, kita sudah tahu misalnya, contoh soal pergudangan, TNI mungkin punya lapangan yang bisa dipakai untuk mendirikan penyimpanan sementara. Apakah kita bisa langsung memakainya? Kepada siapa kita harus berkomunikasi? Atau BPBD mungkin punya stok barang. Dinas sosial tidak memiliki stok barang, tetapi mereka punya penerima manfaat yang harus dilayani, masyarakat terdampak yang harus dilayani. Apakah ada prosedur itu? Kalau tidak ada bagaimana? Kalau ada bagaimana? Nah itu. Kemudian soal penyaluran langsung. Perlukah sumber daya manusia untuk melakukannya? Apa yang ada? PMI, TNI, masyarakat. Di dalam COVID bagaimana? Apakah semua yang akan membantu ini mengerti protokolnya? Itu yang harus kita benar-benar sadar bahwa ada tantangan dan hambatan di situ. Infrastruktur jalan, infrastruktur, segala jenis infrastruktur kita sudah tahu. Kemudian soal keamanan, ini penting. Mungkin kita pernah baca di Sulawesi ketika Palu terjadi. Bagaimana masyarakat itu menghentikan barang bantuan. Saya sendiri pernah mengalami di Sumatera Barat. Ketika menuju titik A, kargo bantuan kemanusiaan yang kami bawa di stop satu titik karena apa? Semua jalur yang ini adalah daerah terdampak dan tidak ada yang melayani. Artinya ada informasi yang tidak sampai di posko atau di bagian penanggung jawab koordinasi. Ini tadi kita bicara tentang ketersediaan. Ini merupakan bagian dari alur rantai pasok. Kemudian area konsolidasi. Perlukah satu tempat ketika semua barang bantuan sampai? Mana yang harus kita prioritaskan duluan? Apakah untuk anak-anak duluan dikirim atau untuk yang berkaitan dengan kesehatan? Area konsolidasi menjadi penting karena itu akan memisahkan mana yang sangat penting, mana yang agak penting, mana yang belum penting saat itu atau bisa dilakukan misalnya 3 hari kemudian atau 7 hari kemudian. Itu fungsi-fungsi area konsolidasi yang harus kita benar-benar sadari, yang harus kita pertimbangkan. Kemudian ini adalah contoh pemetaan pengkajian logistik. Tadi sudah disampaikan, seharusnya saya ada di Sulawesi. Tetapi karena situasi COVID ini kami belum bisa ke sana. Ini adalah contoh pengkajian kapasitas logistik untuk Pelabuhan Belawan yang dilakukan tahun 2018 yang lalu. Dari sini apa? Tujuannya kita tahu kapasitas satu pelabuhan itu bisa menampung kapal jenis apa. Ternyata kapasitasnya adalah untuk 17.000 DWT. Ini termasuk kapal yang lumayan besar. Bagaimana dengan di Sulawesi Tenggara? Ini tadi secara teks tadi sudah kita terangkan juga tentang kapasitas penyimpanan, ada kontainer yardnya 198.000 dan seterusnya. Ini adalah pemetaan kapasitas logistik untuk Angkasa Pura II Kuala Namu. Bagaimana dengan yang ada di Kendari? Apakah memiliki semua spesifikasi seperti ini? Jenis pesawat apa yang bisa masuk? Berapa banyak pesawat sekali bisa masuk? Berapa banyak gudang kargonya? Semua ada di sini. Sehingga kita tahu nanti pada saat situasi darurat kemana kita harus mencari ketika kita butuh penyimpanan atau tempat yang lebih luas lagi. Ini adalah contoh Belawan International Container Terminal. Mereka memiliki fasilitas dermaga, kontainer yard, workshop, jalan, generator dengan kapasitas sangat besar, river plug, ada 144 poin. Tetapi mereka juga memiliki peralatan yang lumayan besar. Artinya untuk bongkar muat dengan jumlah besar dan banyak, itu kan tentu akan bisa menghemat banyak waktu ya, karena mereka memiliki fasilitas ini. Kemudian ini Angkasa Pura Cargo.
Ya, menariknya di sini adalah Angkasa Pura Cargo di Kuala Namu memiliki fasilitas cold storage sebanyak 174 untuk Belawan. Bagaimana untuk Kendari? Apakah ada? Jadi ketika vaksin nanti mengalami permintaan lonjakan bagaimana? Atau ada mungkin obat yang harus disimpan di dalam antara suhu 8 sampai 15 derajat. Kalau vaksin 2 sampai 8 derajat. Begitu terjadi di luar rentang suhu itu terjadi cold chain break. Apakah ada? Apakah ada kita memiliki fasilitas pendukung lainnya? Selain itu juga kita bisa memetakan kemampuan private sector. Kita ambil contoh ini PT Agility International, mereka memiliki fasilitas transportasi yang lumayan banyak. Mulai dari yang kecil sampai yang sangat besar, dengan jumlah yang besar. Ini untuk data jalur kereta api di Sumatera Utara, kalau di Sulawesi tidak relevan, mungkin suatu saat nanti akan ada di Sulawesi. Ini adalah pengkajian, ini ketika jalur tol diketahui, kita akan tahu bagaimana kita akan membawa barang bantuan ini, apakah harus ke Medan dulu untuk wilayah Sumatera Utara, melalui jalur mana. Kalau misalnya daerah yang terdampak ada di tebing tinggi, apakah dari Kuala Namu langsung ke tebing tinggi, atau bagaimana? Nah, jalur-jalur alternatif ini akan berbicara tentang konsep of operation. Kalau jalur ini rusak, konsep operasi. Kalau jalur ini rusak, apakah ada jalur alternatif? Dari sebelah sini misalnya, atau dari sebelah sini? Nah, itu yang menjadi pertimbangan. Kemudian, ini adalah pemetaan kapasitas pergudangan. Di sini ada gudang Bulog. Di sini juga ada SPBU. Kita artinya secara umum bahan bakar masih mencukupi dan bisa diakses. Dan kita tahu di sini ada bandara, dan kemana, jalur mana yang harus kita lalui untuk melakukan penyimpanan. Mana yang terdekat, yang tidak ada digenangi air jika banjir. Ini adalah pemetaan kapasitas juga untuk stok yang dimiliki oleh Dinas Sosial. Apakah semua ada? Oh, ternyata ada. Oh, sebagian ternyata tidak ada. Bagaimana kalau tidak ada? Nah, itu berpikir tentang bagaimana soal pengadaan. Nah, itu nanti tentu dengan instansi yang terkait. Ini adalah contoh stok barang yang ada di BPBD. Ada statusnya dalam keadaan baik, ada statusnya dalam keadaan rusak. Bagaimana? Apakah harus kita minta kembali lagi alur rantai pasok yang harus kita ikuti? Apakah regional, apakah semua harus dari nasional? Ini adalah desk research, atau saya lakukan penelitiannya melalui online dan juga membaca beberapa sumber yang saya lakukan. Ini saya ambil contoh di Sulawesi Selatan ya. Semua Sulawesi sudah saya lakukan sebenarnya. Karena konteksnya COVID ini berbicara tentang rumah sakit, cold chain, dan seterusnya. Dan juga penyimpanan. Ini adalah untuk bandara utama, kita sudah tahu, ada di Makassar. Kemudian untuk bandara alternatif tidak ada, artinya segala sesuatu harus ada di sini. Kalau misalnya terjadi kerusakan di bandara utama di daerah Sulawesi, kemana pesawat harus mendarat? Apakah ke Kendari, apakah ke Mamuju, apakah ke Palu? Atau harus ke Samratulangi? Nah, itu yang harus kita pikirkan kalau terjadi sesuatu. Karena sifatnya kan antisipasi dan preventif. Kemudian pelabuhan utama, bagaimana? Di Makassar ada beberapa pelabuhan. Kemudian penyimpanan, gudang. Kita memiliki banyak gudang, tapi apakah ini sudah benar, terverifikasi? Nah, ini harus kita lakukan pemeriksaan. Dan rumah sakit rujukan COVID, ini masih mendalam, karena apakah setiap rumah sakit ini memiliki cold chain masing-masing atau tidak? Ini yang harus kita verifikasi. Dan ini adalah lokasi yang di atas adalah gudang regional BNPB dan PMI, yang memang harus kita akan nanti dilakukan penandatangan kesepakatan antara BNPB dan PMI. Bagaimana dengan kapasitas cold chain yang ada di sini? Apakah ini memang untuk medical health equipment, termasuk dengan vaksin cair, termasuk dengan peralatan medis? Apakah mereka memiliki kapasitasnya atau tidak? Itu menyangkut hal-hal biosecurity juga, Bapak. Ini kita penuhi. Secara gambaran, ini saya sudah coba ambil. Nanti hasilnya tidak seperti ini, Bapak Ibu ya, tapi kurang lebih ini adalah semua yang saya petakan di Sulawesi, mulai dari Sulawesi Utara
sampai Kendari. Perlu saya verifikasi. Kemudian, ini adalah form yang harus kita isi. Begitu Bapak Ibu mengisi ini artinya saya akan verifikasi dari data yang saya punya. Seperti itu. Bagaimana cara mengisinya? Cara mengisinya sangat gampang. Bapak Ibu nanti tinggal mengisi. Ini nampak ya Bapak Ibu ya? Tinggal klik tadi tautan tersebut. Ini saya bagi lagi. Tinggal klik. Nanti bagi Bapak Ibu yang belum mendapat presentasi sesi 1, sesi 2 ada di sini semua. Ini nanti tolong diisi saja. Misalnya, ada 8 bagian. Ini menyangkut tentang kapasitas penyimpanan. Masih satu hal sebenarnya, belum lagi transportasi. Kemudian nanti diisi nama, jadi nanti saya bisa mengkontak Bapak Ibu secara spesifik ketika saya akan verifikasi. Email, karena untuk memastikan, karena tidak mungkin data yang salah yang saya masukkan. Kemudian unit satuan kerja, nama provinsinya tentu Sulawesi Tenggara. Ini bisa kita pilih. Ini Dinas Sosial Provinsi misalnya. Kendari. Jadi ini sangat gampang Bapak Ibu. Tinggal diisi saja. Jangan sampai salah supaya saya bisa tindak lanjuti. Apa ini? Oke, ayo. Ini apa ini? Ayo. Ini adalah contoh saja, kemudian kita lihat, kemudian diisi. Apakah instansi Anda memiliki kapasitas penanganan custom clearance? Kalau tidak, jawab tidak. Apakah terdaftar sebagai PPJK? Kalau ya, ya. Kalau tidak, tidak. Ini mungkin PPJK kalau ini private sector. Apakah tidak ada sama sekali? Jadi kita tahu bahwa kita memiliki kelemahan atau kekuatan. Kemudian, ini kurang lebih seperti itu aja ya, tidak sangat gampang untuk diisi. Kargo, barang medis, kalau mau menambahkan file yang perlu, misalnya sudah ada kajian sebelumnya, silahkan, tinggal diisi. Jadi pengisiannya ini kurang lebih hanya sekitar 10-15 menit Bapak Ibu. Jadi ini saya kasih gambaran secara umum. Nanti tinggal diisi saja. Kok ternyata boleh di sini. Baik, mungkin itu dulu Bapak Ibu, nanti bisa dieksplorasi. Saya sudah sampaikan gambaran umumnya cara mengisi kuesioner ini. Nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut tentang teknisnya atau nanti saya akan menghubungi Bapak Ibu. Kira-kira demikian Laura, terima kasih. Ambil pulpen situ. Laura.